Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ngaji hadis mi'ah nomor 50. Ayatul munafiki salasun. Iza haddasa kadzaba. Wa iza wa'ada akhlafa. Wa iza tumina khona. Bismillahirrahmanirrahim. Ayatul munafiki utawi tandane wong munafik. Ayatul munafiki utawi tandane wong munafik iku salasun ana telu. Ayatul munafiki utawi tandane wong munafik iku salasun ana telu. Iza haddasa ing dalem nalikane omong sapa munafik. Iza haddasa ing dalem nalikane omong utawa ngomong utawa guneman. Iza haddasa ing dalem nalikane omong sapa munafik kadzaba mongko goroh sapa munafik. Wa iza lan ing dalem nalikane janji. Sapa munafik akhlafa mongko nulayani sapa munafik. Wa idza wa'ada lan ing dalem nalikane janji sapa munafik. Akhlafa mongko nulayani sapa munafik. Wa idza tumina lan ing dalem nalikane den percaya sapa munafik. Wa idza tumina lan ing dalem nalikane den percaya sapa munafik khona mongko cidra sapa munafik. Kita ulangi lagi ya ngaji kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ayatul munafiki utawi tanda-tandane wong munafik atau tandane wong munafik iku salasun telu. Tanda orang munafik salasun ada 3. Tandanya orang munafik ada 3. Maka kita harus melihat diri kita dulu apakah tanda ini ada dalam diri kita. Apakah kita seorang mukmin, seorang Islam, atau kita seorang yang munafik. Tandanya ada 3. Iza haddasa ketika berkata. Iza haddasa ketika berkata kadzaba maka berbohong. Ketika kita berkata, kalau kita berbohong, maka salah satu tanda munafik ada dalam diri kita. Maka jangan sampai kita berbohong. Tetapi ada bohong yang dianjurkan atau diperbolehkan ya. Contohnya begini, kita bohong yang diperbolehkan. Kalau ada seseorang yang ingin dibunuh oleh teman kita, entah itu perkara apapun, ketika akan dibunuh, ketika seorang tadi sembunyi di rumah kita, dan kita tahu bahwa orang yang sembunyi tadi tidak bersalah, maka sebaiknya kita berbohong kepada yang ingin membunuh tadi. Itu enggak apa-apa, itu diperbolehkan. Atau seseorang yang ingin bercerai, ingin berpisah dengan istrinya atau suaminya, dan kita mencoba pihak ketiga ya,
mencoba untuk islah, untuk mendamaikan keduanya, maka kita bolehlah untuk berbohong supaya mereka jangan sampai bercerai. Karena kita tahu ya, barangkali kita tahu ada seseorang yang ingin memisahkan keduanya dan kita tahu bahwa itu tidak baik, maka kita juga boleh berbohong. Jangan sampai berbohong dengan sesuatu yang hak atau yang benar, tidak boleh ya. Jadi jangan sampai kita termasuk tanda-tanda memiliki sifat yang munafik atau berbohong tadi. Wa idza wa'ada lan ing dalem nalikane janji sapa munafik. Tanda kedua yaitu ketika berjanji akhlafa maka nyulayani atau mengingkarinya. Ketika berjanji maka mengingkari. Kemarin sudah saya bahas bahwa ketika kita mau berjanji usahakan kita berkata insya Allah kepada orang yang kita janji tadi. Karena kita tidak tahu bahwa ataukah nanti atau besok atau seminggu ke depan kita masih ada atau enggak. Sebaiknya kita berkata insya Allah. Wa idza tumina dan ketika dikasih kepercayaan. Wa idza tumina lan ketika dipercaya atau dikasih kepercayaan khona maka cidro atau khona maka khona cidro suloyo atau enggak bisa dipercaya tadi ya khona maka dia mengingkari ya. Tadi berjanji mengingkari, kalau wa idza wa'ada ketika berjanji akhlafa maka mengingkari, wa idza tumina dan ketika dikasih kepercayaan khona maka cidro atau berkhianat. Ketika seorang yang dikasih kepercayaan ketika berkhianat, maka salah satu di antara tiga ini ada dalam diri seorang munafik. Maka harus hati-hati. Tanda-tandane wong munafik iku telu. Tanda-tandane wong munafik iku telu. Nalika cerita goroh. Tanda-tandanya orang munafik ada tiga. Tanda-tandane wong munafik iku telu. Tanda-tandanya orang munafik yaitu tiga. Nalika cerita goroh ketika berkata bohong, lan nalika janji suloyo dan ketika berjanji dia mengingkari atau suloyo, lan nalika dipercaya cidro dan ketika dipercaya berkhianat. Cidro ing atine berkhianat. Maka kita sebagai umat Islam sudah sebaiknya jangan sampai di dalam diri kita ada tiga tanda. Salah satunya tentang tanda seorang munafik ini. Maka ketika kita sudah menjadi orang munafik, itulah kita menjadi musuh orang Islam yang sejati, orang mukmin tadi ya. Karena orang Islam yang munafik itu sangat bahaya di dalam kelangsungan, kejayaan, ataupun di dalam kemasyarakatan kita sebagai orang Islam. Banyak sekali di antara saudara-saudara kita yang mengaku Islam tetapi mereka ya seperti ini. Apapun orangnya, jabatannya itu enggak menjamin. Maka sebaiknya jadi kita harus kita perbaiki mulai dari sekarang. Ketika kita berkata jangan sampai kita berbohong, dan ketika kita berjanji jangan sampai kita mengingkari, dan ketika kita dikasih kepercayaan kita tidak berkhianat. Baik sahabat semuanya, mungkin cukup sekian pembahasan hadis mi'ah nomor 50. Semoga ada manfaatnya kepada kita semuanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.